Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka kita masuk kepada hadis yang berikutnya dari Jabir bin Abdullah. Anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a al-akhirah. Tsumma yarji'u ila qaumihi falyusalli bihim tilkas shalah. Maka di hadis yang berikutnya tentang permasalahan salat juga, maka di dalam hadis yang kami sebutkan tadi bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dulu salat Isya bersama Nabi. Kemudian setelah dia salat Isya bersama Nabi, maka dia kembali kepada kaumnya dan dia menjadi imam dan salat Isya bersama mereka. Maka di hadis yang agung ini barakallahu fikum bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan Mu'adz. Bahwa Mu'adz salat bersama dirinya salat Isya. Seperti di hadis ini disebutkan anna Mu'adzan kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Makna al-isya al-akhirah adalah salat Isya al-atamah yang biasa dilakukan oleh Nabi sekitar jam 9. Maka salat Isya zaman dulu jam 9. Tidak seperti sekarang. Namun karena ditakutkan menjadi berat bagi kaum mukminin, maka diperbolehkan salat di awalnya. Maka dulu Nabi salat berjamaah di masjidnya di Madinah dan para sahabat salat di belakangnya. Maka Nabi menjadi imam salat wajib salat Isya. Dan Mu'adz ikut salat wajib, niatnya salat Isya makmuman. Tsumma yarji'u ila qaumihi. Maka Mu'adz karena dia seorang yang semangat dan hafal Al-Qur'an, dan bahkan disebutkan di dalam hadis istaqra'u ala arba'ah. Maka belajarlah Al-Qur'an dari 4 orang. Siapa yang ingat? Pertama Abdullah bin Mas'ud, kedua Mu'adz, ketiga Salim ibn Maula Hudzaifah, keempat Ubay ibn Ka'ab. Maka 4 orang ini ditazkiyah oleh Nabi istaqra'ul Qur'an ala arba'ah. Di antaranya Mu'adz. Maka Mu'adz seorang imam dan dia hafal Quran dan qiraahnya baik. Maka di sini yang menjadi poin, Nabi mengetahui. Berarti di sini hadis takrir. Bahwa Nabi mengetahui keadaan Mu'adz. Dia salat menjadi makmum salat Isya. Kemudian di desanya belum ada yang seperti Mu'adz bisa menjadi imam, qiraahnya baik dan benar, dan Mu'adz sudah ditazkiyah oleh Nabi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, belajarlah dari Mu'adz. Maka di sini yang menjadi poin, Mu'adz adalah di sini sholat bersama Nabi, niatnya wajib. Kemudian kembali kepada kaumnya, ditunggu oleh kaumnya. Selesai dengan Nabi 9.30, dia berjalan kepada desanya, ditunggu oleh kaumnya di masjid. Fayusalli bihim tilkas shalah. Maka Mu'adz salat menjadi imam bagi mereka para makmumin di desanya tilkas shalah, maknanya seperti salat yang tadi dilakukan oleh Mu'adz. Maka Mu'adz salat Isya bersama Nabi dan salat Isya 2 kali bersama kaumnya. Yang jadi poin, salat dengan Nabi apa? Menjadi makmum. Niatnya. Di saat salat bersama kaumnya menjadi imam. Maka di sini
banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Pertama, tentang permasalahan bolehkah seseorang yang dia itu sholat sunnah kemudian dijadikan imam oleh orang-orang yang sholat wajib. Jawabnya boleh. Dan ini adalah madhab setelah khilaf dari para ulama, Imam Malik dan yang sebelum dan juga Abu Hanifah dan yang sebelumnya Imam Az-Zuhri dan juga sebagian dari pendapat Imam Ahmad bahwa mereka mengatakan tidak sahih. Ucapan Imam Malik, Abu Hanifah dan Az-Zuhri tidak sahih. Bagi mereka seorang yang menjadi imam dan niatnya sunnah dan di belakangnya makmum wajib. Namun pendapat sebagian Imam Ahmad dan juga ini adalah pendapat atau Ibnu Abi Rabah dan Al-Auza'i dan Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad, mereka mengatakan boleh. Maka yang rajih yang mengatakan boleh. Boleh seseorang menjadi imam dan dia niatnya sunnah karena sudah melaksanakan kewajiban di tempat yang lain. Dan dia datang kepada kaum yang melaksanakan niat sunnah dan kaum yang melaksanakan niat wajib, boleh. Mana dalilnya? Hadis ini jelas. Hadis Jabir bahwa Mu'adz salat bersama Nabi makmum, salat Isya, dan datang kepada kaumnya menjadi imam dan dia niatnya sunnah. Karena wajib sudah salat bersama Nabi. Tidak bisa salat wajib 2 kali. Maknanya niatnya 2 kali. Niat bersama Nabi pertama salat yang wajib, salat Isya. Niat yang kedua dengan para teman-temannya, saudara-saudaranya di kampungnya, dia salat sunnah, dan yang di kampungnya salat wajib. Maka ini faedah dari hadis yang paling penting di sini, bahwa boleh seseorang menjadi imam, niatnya sunnah. Dan di sini wajib bagi para makmum untuk mengikutinya sesuai keumuman hadis, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Maka faedah yang bisa diambil dari hadis ini, bolehnya menjadi seorang imam, dia niatnya sunnah, dan para makmum niatnya wajib. Maka kebalikannya lebih boleh. Seorang imam yang niatnya wajib dan yang mengikutinya sunnah. Ada apa tidak? Ada. Ada gambarannya. Gambarannya di saat di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW setelah sholat datang orang yang sholat sendirian. Maka Nabi mengatakan, man arada an yatasaddaq bihi, barang siapa di antara kalian yang ingin bersedekah dengan orang ini. Maknanya orang ini masbuk. Dan masbuknya tidak hanya 1 rakaat. Mungkin bukan dari orang di situ, datang ke masjid sudah sholat. Maka dia sholat sendirian dan Nabi baru selesai sholat mengatakan kepada para sahabatnya, barang siapa yang ingin bersedekah baginya silahkan sholat bersamanya. Apa makna bersedekah di sini? Orang ini jika sholat sendirian berapa pahalanya? 1 tingkatan. Tapi kalau dia sholat berjamaah berapa? Di riwayat 25, di riwayat 27 sesuai hadis Abi Hurairah, inna shalah jamaah, bahwa sholat berjamaah itu afdol min salatil fardhi ataupun al-munfarid bi khamsa wa isrina wa fi riwayah sabu wa isrina darajah. Barang siapa yang salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 ataupun 25 derajat. Orang ini datang masbuk, sudah salat semuanya. Dia salat sendirian, berapa dapat pahala? 1 derajat. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang ingin bersedekah kepadanya, maknanya jadi makmum baginya. Sehingga dia akan mendapatkan salat berapa? 27. Barang siapa yang ingin bersedekah kepadanya, maknanya dia yang tadinya salat 1 derajat menjadi 27 derajat gara-gara kamu menjadi makmum baginya. Paham? Maka di sini kasusnya
orang yang masbuk ini jadi imam, niatnya apa? Sholat wajib. Dia terlambat sholat maghrib misalnya, datang di sini, orang pada selesai sholat maghrib, maka diperintahkan dari kita untuk bersedekah, berarti dia sholatnya menjadi imam sholat wajib. Dan yang di belakangnya makmum sholatnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah, bukan wajib. Karena sunnah telah dilaksanakan bersama Nabi tadi. Maka di sini maknanya, boleh seorang imam, dia niatnya sunnah untuk makmum yang wajib. Ini perbuatan mu'ab. Maka dari itu, lebih boleh lagi. Seseorang imam untuk wajib, dianya wajib, dan para makmum sunnah. Seperti tadi kasusnya. Dia terlambat, kemudian dia sholat sendiri, kemudian ada yang mengikutinya, maka dia sholat imam, yang mengikutinya sholat sunnah. Karena baru saja selesai sholat bersama Nabi. Paham ya? Berarti permasalahan seperti ini banyak sekali faedahnya. Kemudian karena sudah adzan, kita masuk kepada hadis yang ketiga, karena setelah ini ikhwah mentasmi dari hafalannya. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi minhu syai'. Maknanya, la yusalli, maka tidak boleh. La di sini zahirnya la nahiyah. Karena yusalli fi'lun apa i'rab yusalli? Fi'lun mudhari' majzum bi hadfi harfil illah, yakni ya. Karena dalilnya sebelumnya kasrah, yusalli berarti yang dihilangkan ya. La yusalli, maka la di sini la nahiyah, maknanya haram seseorang salat ahadukum fi thawbil wahid, dalam keadaan pakaian yang satu. Maknanya apa itu pakaian yang satu? Untuk yang saya pakai gamis ataupun thawb yang dipakai oleh Abu Khawlah juga, maka itu dinamakan thawb ataupun gamis ataupun komis bahasa Arabnya, maka dia itu pakaian yang satu. Namun seperti yang dipakai oleh, tidak ada yang pakai dua pakaian. Seperti Fikri dan siapa? Misalnya si Fikri menggunakan pakaian atas seperti kemeja dan pakaian bawah sarung ataupun celana, maka ini yang dinamakan dengan dua pakaian. Intinya di sini meskipun thawb seperti satu pakaian, tapi yang jelas menutupi dua bagian badan. Maka badan itu dibagi menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah. Untuk laki-laki bagian atas dari pusar ke atas, dan untuk laki-laki juga bagian bawah dari pusar ke bawah, menutupi sampai kepada setengah betisnya dan seterusnya. Maka ini dinamakan pakaian atas dan pakaian bawah. Dan di Arab disebutkan pakaian atas adalah rida, seperti kemeja, kaos yang dipakai. Dinamakan rida, menutup bagian pusar ke atas. Dan di bawahnya dinamakan izar, seperti apa? Sarung ataupun sirwal, celana yang lebar. Maka itu dinamakan dengan rida dan izar. Izar yang bawah seperti sarung dan yang lainnya, dan yang di atas dinamakan rida. Maka di saat Abu Hurairah mengadu kepada Nabi, hafalannya tidak kuat dan banyak lupa, dikatakan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, ubsut ridaan, maka dibuka pakaian kamu, agar Nabi memberikan barokah kepada dadanya. Kemudian membacakan sesuatu dan meruqyahnya. Kemudian al-an udmumha ila sadrik, sekarang tekan dari doa Nabi dan air liur Nabi tadi, ditekan ke dadanya. Syahidnya ubsut ridaat, buka pakaian atas kamu. Menandakan bahwa pakaian terbagi menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas dinamakan rida dan bagian bawah dinamakan izar. Maka di dalam hadis terdahulu tentang sifat Allah al-izzah, ingat apa? Al-izzatu ridai wal kibriya'u atau aks.
al-kibriya'u izari. Maka kata Allah bahwa pakaian atasku adalah izar dan pakaian bawahku adalah al-kibriya, kesombonganku. Di sini pun menjadi pendalilan bahwa pakaian itu terbagi menjadi dua. Kembali kepada masalah. La yusalli ahadukum fi thawbil wahid, laisa ala atiqihi minhu syai'. Maknanya tidak sah, tidak boleh seseorang sholat dengan pakaian yang satu. Ini dia maknanya. Apa? Dia pakai izar. Maknanya dari pusar ke bawah saja. Lalu dadanya tidak terbungkus apa-apa. Itu maknanya. Maka di sini laisa ala atiqihi minhu syai'. Tidak ada pada lehernya yang tergantung atau pada pundaknya yang menutupi. Maka di sini la yusolli, dohirnya la nafiyah, dinafikan. Maka oleh sebab itu terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa diwajibkan bagi Imam Ahmad untuk menutupi pakaian atas. Karena pakaian bagian atas itu dia adalah harus ditutupi. Maka pendapat Imam Ahmad yang tidak menutupi bagian atas seperti hadis ini dohirnya tidak sah sholatnya dan haram. Maka kalau sholat terbuka dadanya Allahu Akbar, itu di dalam hadis ini tadi la tusalli, janganlah kalian sholat fi thawbil wahid, dengan pakaian yang menutupi di bawah saja dan dadanya terbuka. Tidak ada yang di lehernya itu menggantung seperti kita sekarang ada pakaian kemeja misalnya, ataupun ada kaos yang menutupi, yang melingkar di lehernya dan menutupi pundaknya. Maka di sini hukumnya menurut pendapat Imam Ahmad tidak diterima sholatnya. Namun pendapat jumhur para ulama mengatakan boleh, hukumnya sunnah. Sehingga jika kadang-kadang dia tidak menggunakan pakaian atas, seperti dia sholat hanya sarungan dan dadanya terbuka, atau dia menggunakan kaos yang oblong, maksudnya tidak menutup pundaknya. Kaos oblong ma'ruf ya, sangat lebar dia di dadanya, singlet, paham ya? Maka menurut pendapat Imam Ahmad tidak boleh, harus menutupi leher dan dada. Alhasil, mana pendapat yang rajih? Jumhur mengatakan boleh, sunnah hukumnya. Jika memang tidak mempunyai pakaian yang lain atau pakaiannya basah atau kotor, manhajal jalan. Latar pintar, jangan main-main. Maka di sini yang rajih adalah sunnah, bukan wajib. Mana dalilnya? Telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Jabir. Di hadis Jabir di syarat salat dalam segi pakaian, wa in kana dhayyiqan ittazara bih, bahwa seseorang di zaman Nabi dalam keadaan kaum muslimin fakir, miskin. Maka ada seorang sahabi yang dia itu tidak mempunyai pakaian yang satu seperti thawb seperti ini. Diberikan model seperti ini, tinggal dipakai di kerahnya, kepalanya sudah nyambung seperti kita gamis. Atau izar dan rida, terbagi menjadi dua, atas dan bawah. Tidak apa-apa meskipun dalam keadaan tidak berbentuk kemeja dan sarungnya, tidak seperti orang-orang yang haji dan umroh. Maka itu kebanyakan pakaian mereka. Kemudian datang seorang sahabi sholat, dia hanya mempunyai satu kain. Lihat bagaimana fakirnya. Nah, dari kain yang satu itu berbentuk panjang mungkin 2 meter seperti itu, tapi tidak dipotong menjadi dua yang jelas, bagaimana? Akhirnya dicoba untuk menutupi bawah dulu tentunya. Harus menutupi bawah dulu, izar dulu. Dilipat ke izar, mau dinaikkan ke atas tidak cukup. Dicoba lagi dari arah sini, tidak cukup. Bahkan jika dipaksakan jadi sempit, terlihat bagaimana keadaannya yang di bawah. Maka Nabi mengatakan, wa in kana dhayyiqan ittazara bihi. Jika memang tidak bisa kain kamu itu dibagi menjadi dua, bagian bawah kemudian diputar ke atas, kan masih panjang, ada sisa setengah meter setelah di bawah selesai, karena kainnya panjang tidak dipotong-potong.
maka digantungkan ke leher agar di lehernya ada sesuatu. Itu yang diinginkan di dalam hadis, mempunyai dua pakaian. Maka orang ini dalam keadaan pakaiannya kurang, di bawah saja cukup, pas dinaikkan ke atas sempit untuk yang di bawah akhirnya. Jadi sholat ruku susah, sujud apalagi, dan kelihatan dan terbentuk dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan, wa in kana dhayiqan, jika tidak cukup si kain yang panjang tadi untuk bawah dan atas, ittazara bih, cukup kamu tutup bagian bawah. Hadis ini muttafaqun alaih dari Jabir. Dari sini berarti berbenturan dengan hadis yang kita sebutkan dohirnya dari hadis yang ketiga ini, hadis Abi Hurairah, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Tidak boleh seseorang salat di pakaian yang satu, hanya sarung saja misalnya. Karena kalau tidak ada sarung bahaya. Hanya atas kemeja, sarungnya nggak ada. Bahaya itu. Maka tutup yang di bawah, baru yang di atas. Nah, di dalam hadis ini tadi kan dilarang, maka berpendapat Imam Ahmad tidak sah salatnya. Jumhur mengatakan sah. Kenapa? Ada hadis lain tadi yang muttafaqun alaih dari Jabir, seseorang yang mempunyai kain panjang, maka dia mencoba menutupi dirinya di bawah, kemudian naik ke atas, sempit malah yang di bawah. Nggak bisa ruku karena saking sempitnya. Ya sudah, kata Nabi, i'tazir bih. Ya sudah, jadikan sarung saja. Lalu dadanya terbuka, ya mau apa lagi? Karena memang itu keadaannya, mereka para sahabat pada zaman itu fuqara, orang-orang miskin, para budak kebanyakan, dan orang-orang miskin. Maka dari dua hadis ini, pendapat jumhur ulama yang benar mengatakan bahwa larangan Nabi la tusalli fi thawbin wahid, maknanya dilarang berpakaian dengan pakaian yang satu adalah bukan wajib dan ihtimal tidak ada pakaian lagi. Tapi kalau ada pakaian lagi, pakai dua-duanya, atas dan bawah. Dan yang menjadi sharif ataupun pemaling dari kewajiban menggunakan pakaian yang di atas, hadis Jabir tadi, di mana seseorang tidak cukup untuk menutup yang di atas, diperintahkan oleh Nabi, idan i'tazara bih, kalau begitu jadikan dia sarung dan cukup. Dadamu terbuka, tidak apa-apa. Maka yang rajih pendapat jumhur bahwa permasalahan tidak menutupi dada pertama, jika tidak mampu, tidak ada pakaian lagi, atau ada pakaian tapi kotor lagi dicuci, ya tidak apa-apa. Atau basah kehujanan, tidak apa-apa. Namun asalnya dia itu harus menggunakan pakaian yang penuh. Karena telah datang ayatnya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf, ya bani adama hudu zinatakum inda kulli sholat. Wahai bani Adam, hudu zinatakum. Di sini hudu zinatakum, ambillah pakaian-pakaian kalian setiap inda kulli masjid. Setiap kalian sholat di masjid. Inda kulli masjid, takdirnya sholatil masjid, sholat di masjid. Maka di sini asal dari menggunakan pakaian, jika mampu gunakanlah pakaian yang penuh seperti gomis, saub, komis, dari atas dan bawah langsung satu, atau izar dan rida, sarung dan kemeja di atas ataupun kaos. Dan ditambah lagi kepala. Maka dari sunnah menutup kepala dari ayat ini juga. Hudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian di setiap kalian datang ke masjid untuk salat. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari 3 hadis. Wa naktafi ila huna, jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah wa bihamdihi.